Kabupaten Poso, terletak di Sulawesi Tengah, dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah dan keragaman budaya. Sebagian besar, penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil. Namun, di penghujung tahun 1998, saat Indonesia mengalami masa transisi politik pasca reformasi, ketegangan sosial mulai terasa di Poso. Perubahan politik nasional membuka celah bagi munculnya konflik lokal yang sebelumnya terpendam. Dua komunitas mayoritas di Poso, yaitu Muslim dan Kristen Protestan, mulai mengalami gesekan yang dipicu oleh peristiwa kecil, pertengkaran antara dua pemuda di pusat kota. Perselisihan ini kemudian berkembang menjadi isu kelompok yang menyebar cepat melalui kabar yang belum tentu benar. Ketegangan yang awalnya bersifat pribadi berubah menjadi konflik horizontal yang melibatkan banyak warga dari kedua belah pihak. Seiring berjalannya waktu, konflik semakin meluas. Terjadi bentrokan fisik di beberapa titik, dan tidak sedikit yang akhirnya berujung pada kekerasan massal. Rumah-rumah warga dibakar, fasilitas umum dirusak, dan banyak warga terpaksa mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Dalam periode 1998 hingga awal 2001, tahun 1998 itu saya mulai mengalami konflik, dan konflik pertama itu yaitu rumah saya memang yang pertama kali dibakar. Di situ saya tahu karena kami bisa melihat dari puncak gunung, Kelurahan Bukit Bambu kan itu ada di atas gunung, jadi orang bertikai di kota Poso itu antara pemuda Muslim dengan Kristen sangat jelas dengan mata kepala pandangan mata itu saya melihat bagaimana mereka saling melempar satu dengan yang lain. Kemudian warga pemuda yang ada di Lombogia atau Kasintu itu lari mengungsi ke tempat kami. Kemudian mereka dikejar, mereka menumpang di rumah kami sehingga menjadi sasaran rumah kami dibakar. Kami harus lari ke kebun, ke hutan-hutan untuk mengungsi pada tahun 1998. Melihat kondisi yang semakin tidak terkendali, berbagai pihak mulai mendorong terciptanya solusi damai. Tokoh agama dari Islam dan Kristen mulai menginisiasi dialog dan pendekatan sosial. Mereka mengajak warga untuk menahan diri dan kembali pada nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan. Pemerintah pusat dan daerah juga mulai terlibat lebih aktif dalam penanganan konflik, baik melalui pendekatan keamanan, sosial, maupun spiritual. Puncak dari upaya damai itu terjadi pada 20 Desember 2001 melalui Perjanjian Malino. Dalam pertemuan yang digagas oleh pemerintah, perwakilan dari kedua pihak yang berkonflik diundang untuk berdialog dan mencari titik temu. Kesepakatan pun tercapai. Kedua belah pihak menyatakan komitmen untuk menghentikan kekerasan, menyerahkan senjata, dan membangun kembali kepercayaan antar masyarakat. Pemerintah juga menjanjikan bantuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban dan wilayah yang terdampak.
Saya bisa mengenali diri saya sendiri sebelum saya mengenali diri orang lain. Yang saya akan lakukan dalam diri saya sendiri yaitu merubah tingkah laku yang selama saya buat ini yang belum berkenan kepada orang. Dan saya akan juga mengajarkannya kepada semua orang. Bagaimana cara untuk merubah diri mereka. Saya untuk Kabupaten Poso yang saya cintai ini yaitu dengan adanya perdamaian bagi semua yang ada di Kabupaten Poso. Dari ke-12 pelajaran itu yang paling saya suka pelajaran yang pertama karena itu mengenai diri saya sendiri dan yang saya lakukan setiap harinya. Yang akan saya lakukan setelah acara ini, saya akan membagikan pengalaman saya terhadap teman-teman saya semua. Saya akan mengajarkan untuk saling menghargai, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan sebagainya. Harapan saya buat Kota Poso, saya sangat berharap agar selalu damai, tidak ada pertikaian lagi, dan agar anak-anak Indonesia bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Setelah perjanjian Malino, situasi di Poso secara bertahap membaik. Warga yang mengungsi mulai kembali ke kampung halaman mereka, rumah-rumah dibangun ulang, fasilitas umum diperbaiki, dan kehidupan sosial kembali berangsur normal. Di pasar, terlihat aktivitas jual beli seperti dulu. Anak-anak kembali belajar di sekolah, tempat ibadah berdiri berdampingan sebagai simbol kerukunan. Masyarakat mulai belajar kembali untuk saling percaya, saling menghormati, dan saling menjaga. Meski luka belum sepenuhnya hilang, Poso perlahan bangkit dan membangun masa depan yang lebih damai. Tapi kisah ini juga menunjukkan bahwa perdamaian bukan hal yang mustahil, asalkan ada kemauan untuk mendengarkan, berdialog, dan saling memahami. Hari ini, Poso menjadi contoh bahwa masyarakat yang pernah terpecah bisa bersatu kembali dan hidup berdampingan dalam keberagaman.